Dan jauhilah wa angtadzunna berburuk sangka, wa angtadzunna berburuk sangka bil mukminin terhadap orang mukmin. Su'an prasangkanya, keburukannya. Fa innahu karena sesungguhnya mansya'un menjadi sumber al-adawati permusuhan, wala yahillu dan tidak dihalalkan dzalika hal itu liqaulihi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzannu berbaik sangkalah kalian Dzannu berprasangkalah kalian, terbalik mana khairannya di bawah. Dzannu berprasangkalah kalian bil mukminina kepada orang-orang mukmin. Khairan dengan prasangka yang baik. Khairan dengan prasangka yang baik. Wa innama karena hal itu atau hal tersebut yansya'u memunculkan dzalika hal tersebut min khubsin niyati dari seburuk-buruknya niat. Wasu isariroti dan jeleknya hati. Kama qala Abu Thayyib syi'ron, sebagaimana dikatakan Abu Thayyib dalam syairnya, diungkapkan dalam syairnya, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dununuhu wa sadaqa ma ya'taduhu min tawahhumi. Idza sa'a ketika jelek fi'lul mar'i perilaku seseorang, saat maka jelek pula dununuhu prasangkanya.
Wasodako dan ia selalu wasodako dan ia membenarkan. Wasodako dan ia membenarkan. Ma ya'taduhu keyakinannya minta wahumi dari prasangkanya. Jadi berprasangka buruk itu tidak baik. Jadi menganggap orang lain salah, selalu suudzon. Jadi suudzon, prasangka buruk itu suudzon ya. Kepada orang selalu memiliki rasa suudzon. Ada orang melakukan kebaikan dianggap apa? Menyainginya. Kan gitu. Ada temannya sama-sama pintar, kamu kok ikut pintar sih, merasa tersaingi gitu. Ada temannya berprestasi merasa tersaingi, tidak baik kan semacam ini. Jadi orang kalau sudah perilaku seseorang yang jelek itu tidak baik prasangkanya, itu selalu prasangkanya juga tidak baik. Jadi kalau sikapnya sudah tidak baik kepada seseorang, maka prasangkanya ini juga selalu tidak baik. Jadi orang kalau sudah dengki, selalu dalam hatinya tersimpan prasangka yang tidak baik. Sebaik apapun yang dilakukan oleh orang lain, itu dianggapnya tidak baik. Kadang dianggap menyaingi. Padahal hidup itu kompetisi itu. Kompetisi itu kan harus ada saingannya. Contoh, kalian lomba kecil aja ya. Lomba hafalan Aqidatul Awam. Kalau kalian sendirian, apakah dianggap sebagai pemenang? Hafal, tapi temannya nggak pernah menghafal. Nggak ada yang berkompetisi untuk menghafal. Apakah dianggap kalian ini pemenang? Tidak. Dikatakan pemenang, lomba itu dikatakan pemenang karena ada saingannya. Iya kan? Kalau nggak ada saingannya kira-kira enak nggak? Dari belajar sendiri, menghafal sendiri, terus dianggap dinobatkan sebagai pemenang, sebagai juara, sebagai orang yang teladan. Padahal nggak ada temannya. Dan temannya belum sampai belajar akidah, belum pernah belajar Aqidatul Awam dan sehingga tidak ikut menghafal. Terus kalian satu orang sendirian aja, misalkan Anissa Aryani hafal Aqidatul Awam, temannya nggak ada yang hafal, temannya belum ada yang pernah belajar Aqidatul Awam, dia udah belajar dan hafal. Kemudian tiba-tiba dinobatkan sebagai finalis terbaik lomba Aqidatul Awam, hafalan Aqidatul Awam. Kira-kira ada rasa bangga nggak? Dalam hati ada rasa bangga gak ketika dinobatkan sebagai pemenang tapi tidak pernah mengikuti yang namanya kompetisi? Enggak kan? Meskipun dapat piala itu rasanya gimana gitu kan? Karena gak ada saingannya. Tapi ketika itu perlombaan itu dilakukan ada saingannya. Bersaing, ayo siapa yang hafal nanti dikasih hadiah. Pasti kan semangat. Iya kan? Saya harus lebih baik, saya harus lebih baik. Jadi kompetisi dalam sebuah kebaikan. Jadi namanya berlomba pasti ada musuhnya, ada temannya, ada saingannya. Jadi jangan bangga ketika kita dinobatkan sebagai orang terbaik tapi tidak ada saingannya. Tidak bisa dikatakan terbaik kalau tidak ada saingannya ya. Jadi tidak sreg, tidak nyaman kan begitu. Nah, orang yang suka berprasangka buruk kepada orang lain ini selalu menganggap apa yang menjadi prasangkanya, apa yang menjadi keyakinannya ini adalah mutlak benar. Orang lain salah, jadi saya yang benar. Jadi tidak ada. Kalau udah seperti itu, ini namanya orang yang apa? Dengki. Jadi dengki itu tidak ada obatnya. Obatnya yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu obatnya. Selesai sudah.
Jadi karena dengki itu karakter, beda dengan benci. Dengan dengki kan beda. Kalau benci masih bisa diobati. Tapi kalau dengki ini obatnya ya udah, kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, baru sembuh total udah. Nah, sudah nggak ada kan? Sudah nggak ada yang dengki lagi kan begitu. Sudah selesai yang itu. Wa ada muhibbihi wa ada dan memusuhi pelajar itu wa ada dan memusuhi muhibbihi orang yang dicintai biqauli dengan kata-kata adatihi seperti kebiasaan kepada musuh. Wa asbah dan menjadikan ia fi lailin di malam, di waktu malamnya, minasyaki resah gelisah, merasa resah gelisah, mudlimun gelap, dalam kegelapan, resah gelisah dalam kegelapan. Jadi orang yang memiliki kecenderungan dengki, memusuhi, ini seringkali tidak terbatas dengkinya itu. Bahkan kadang kepada orang yang dikasihi, yang dicintai, itu ngomongnya, bahasanya seperti kepada musuhnya. Padahal sebenarnya ini orang yang dicintai. Dan biasanya orang yang seringkali disakiti ini adalah orang terdekatnya, orang yang dicintai, yang disayangi. Jadi orang yang seringkali mendapatkan kedengkian itu justru adalah orang yang biasanya dikasihi, sangat dicintai. Karena apa? Memiliki harapan, obsesi yang berlebihan, sehingga ketika orang yang dicintai, yang dikasihinya, ternyata dia mencintai, dia mengasihi temannya, mengasihi atau saudaranya, sahabatnya, tapi ia tidak ingin disalib, bahasanya apa ya? Artinya tidak ingin didahului, tidak ingin dia ini saya sayang, saya cintai, tapi dia tidak boleh punya ketenaran lebih dari saya. Dia tidak boleh lebih pintar dari saya. Nah, ini kan ada semacam itu. Jadi sayang banget, tapi sayangnya ini mengekang. Jangan sampai orang yang saya sayangi ini lebih hebat dari saya. Ini ada orang yang memiliki sifat seperti ini, ada. Dan ini fatal untuk kehidupan sehari-harinya. Karena orang kalau sudah seperti ini nanti orang yang terdekat, orang yang paling dicintai akan selalu mendapatkan kata-kata yang tidak nyaman. Jadi akan selalu menjadi pelampiasan emosinya. Ini berbahaya. Jadi orang yang sudah memiliki obsesi yang berlebihan ini biasanya mudah sekali meluapkan emosinya hanya kepada orang yang disayangi dan dicintai. Kenapa begitu? Karena kedudukan orang yang dicintai dan disayangi ini posisinya selalu lemah. Iya enggak? Contoh aja antara mungkin kalian dengan ibu gitu ya. Kita kan sama-sama ya. Saya menyayangi kalian, sama-sama kita belajar punya tujuan yang sama. Tapi karena ibu punya posisi lebih tua kan begitu ya.
punya hak memerintah kalian. Kalian posisinya lemah, nggak mungkin berani melawan ibu, kan begitu. Jadi ibu ngomongnya seenaknya aja, kan begitu. Karena ibu punya obsesi, harusnya kalian, kalau ibu obsesinya kan kalian lebih pintar dari ibu, kan begitu. Karena tidak tercapai, akhirnya ibu ngomong sekenanya, kan gitu. Iya kan? Dan itu lebih menyakitkan daripada kalian diomongin orang lain, kan begitu. Kalau ibu ngomong ibaratkan kasar kepada kalian, saya yakin kalian sakit hati. Iya, pasti Bu. Pasti. Berbeda kalau Bu Lina yang ngomong atau Bu Yepi yang ngomong kasar dengan kalian, itu berbeda. Saya yakin berbeda. Iya benar. Beda nggak? Iya. Jangankan gitu, ibu diem aja kalian sudah sakit hati, kan begitu. Ibu diemin aja kalian udah sakit hati. Apalagi sampai ibu berbicara yang kasar. Itu karena kita memiliki, sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita memiliki hubungan emosional kasih sayang yang lebih daripada dengan yang lainnya. Bener nggak? Tapi kalau kita tidak punya hubungan emosional, hubungan kasih sayang yang lebih dari yang lainnya, sekalipun ibu mau diam, ibu mau marah, mau apa, kalian nggak ada rasa sakit hati. Iya nggak? Iya. Jadi kalau kita, ibu juga begitu, ibu melihat perilaku kalian tidak baik, rasa sakit hati ibu, karena memiliki rasa kasih sayang yang begitu tinggi, begitu dalam. Hanya ketika kalian, ini ibu udah ngajar fikih, ngajar akhlak, masih begitu-begitu aja. Jadi ada rasa sakit hati ketika itu tidak berubah, tidak ada perubahan. Sama seperti itu, karena ibu punya obsesi supaya kalian bisa menjalankan ini, bisa lebih baik dari ibu, kan gitu. Bisa lebih paham, lebih mengerti dari sebelumnya. Ketika itu kok kelihatannya kok biasa-biasa aja. Jadi ada rasa sakit hati. Iya kan? Sama, itu karena sebenarnya sadar atau tidak sadar kita memiliki hubungan emosional kasih sayang tapi tidak terungkap gitu loh. Nah itu. Karena itu seringkali kadang kita mudah ngomong yang di luar sadar, tanpa sadar, ngomong tidak baik. Biasanya begitu. Karena orang-orang yang dikasihi ini punya posisi yang lebih lemah. Mudah untuk disakiti oleh orang yang mengasihi. Beda kalau orang nggak pernah mengasihi, nggak punya rasa cinta, nggak punya rasa kasih, itu jarang sekali ngomong apa, nggak punya obsesi, kan begitu, nggak punya harapan, kan gitu. Jadi itu, ya. Jadi kita belajar standar biasa aja, obsesinya biasa aja. Jadi gak usah terlalu berlebihan, menyayangi juga gak usah terlalu berlebihan supaya tidak sakit terlalu berlebihan. Nah gitu. Gitu juga dengan ibu, biasa aja, nggak usah terlalu mengasihi, nggak, biasa aja supaya tidak sakit hati. Jadi kalau sakit hati itu karena punya rasa cinta yang berlebihan, punya rasa kasih sayang yang berlebihan, tapi tidak pernah tersampaikan. Akhirnya yang tersampaikan ucapannya tidak baik. Wallahu a'lam bishawab, bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bil wasilatil barakatil karamati sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.